DPP PKS telah memutuskan untuk mengusung kader internalnya, Mardani Alisera, untuk menjadi bakal calon wakil gubernur mendampingi Sandiaga Uno. Keputusan memasangkan Mardani dengan Sandiaga diambil salah satunya karena PDI Perjuangan hingga detik ini belum menentukan sikap yang jelas terkait Pilgub DKI. Langkah PKS tersebut langsung memancing reaksi keras dari parpol sesama anggota koalisi kekeluargaan lainnya. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, Ketua Umum Prabowo Subianto belum setuju kader PKS Mardani Alisera diusung menjadi pendamping Sandiaga Uno untuk Pilgub DKI Jakarta. Sementara PKB dan P3 bersikap lebih keras lagi. Keduanya bahkan sudah mengancam akan mencabut dukungan jika Sandiaga memilih wakil dari PKS. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta Abdul Aziz menyatakan partainya akan berupaya membentuk poros baru. Menurut Aziz, partainya masih memungkinkan untuk membentuk koalisi dengan partai lain, mulai dari Demokrat, P3 atau PAN. Sedangkan P3 juga mulai memunculkan nama baru, yakni Ustadz Yusuf Mansur, di samping nama-nama kandidat cawagup lainnya, seperti Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Silviana Murni atau Sekretaris Daerah Saifullah. Sementara PDI Perjuangan yang belum menentukan sikapnya untuk Pilgub DKI, sekarang memiliki kecenderungan untuk memilih salah satu dari dua opsi. Dua opsi tersebut adalah mendukung petahana atau memunculkan calon kejutan yang berasal dari kader internal. Nasib koalisi kekeluargaan yang kini terancam bubar sudah diprediksi sebelumnya. Peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai koalisi kekeluargaan berpotensi bubar sebab tidak ada komunikasi yang intensif dan berkelanjutan dari ketujuh parpol. Lalu kemana sebenarnya arah koalisi kekeluargaan? Lantas jika PDI Perjuangan benar-benar akan mengusung Ahok, bagaimana nasib koalisi kekeluargaan? Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Kemana arah koalisi kekeluargaan? Itulah topik dialog kita pagi ini, dan untuk membahasnya di studio sudah hadir Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, dan kami mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar. Saya langsung ke Bang Eriko. Bang, ini kalau kita bicara soal koalisi kekeluargaan, PDIP bagian dari koalisi itu. Kita lihat di sana pada saat mereka mendeklarasikan PDIP ada di sana. Sekarang ada di mana? Ya. Ini Mas Rudi, kita mulai dari awal ya. Artinya memang kan di PDI Perjuangan mempunyai demokrasi ala PDI Perjuangan. Oke. Memberikan ini demokrasi kesempatan seluas-luasnya. Masukan mulai dari bawah. Kalau saya boleh ulang, dari mulai tingkat kelurahan sampai ke atas. Nah, di saat DPD PDI Perjuangan sudah sampai pada tahap mereka melakukan komunikasi terhadap partai-partai yang ada di DKI. Ini untuk tingkat DPD. Nah, dan itu hal yang sangat wajar. Artinya pembicaraan dalam koalisi kekeluargaan, begitu juga pembicaraan dengan juga yang mendukung petahana. Nah, ini hal-hal yang memang harus mereka lakukan di tingkat DPD. Tetapi saat ini prosesnya, Mas Rudi, sudah sampai di final. Artinya DPD sudah menyerahkan ke DPP, baik itu semua masukan-masukannya maupun juga data-data, mulai dari tingkat RW, itu kalau kita sebutnya anak ranting, kemudian ke tingkat kelurahan, ke tingkat PAC di kecamatan, DPC, dan DPD, kemudian sekarang sudah sampai di tingkat DPP. Dan semua data-data itu, Mas Rudi, sudah lengkap. Baik itu survei juga internal, eksternal, baik itu juga dinamika yang ada di eksternal saat ini ya, masukan-masukan, ada demo, ada hal apa-apa, kita sudah terima semuanya. Nah, kalau kita melihat itu kan DPD sebetulnya yang ada di sana. Apakah memang suara DPD itu, suara DPD yang mendeklarasikan sebagai bagian dari koalisi kekeluargaan ini, itu bukan suara DPP? Ya, sekali lagi saya sampaikan, di masing-masing tingkatan berhak untuk menyampaikan keinginannya, menyampaikan suaranya. Karena begini. Artinya bisa saja DPD deklarasi kekeluargaan, DPC belum tentu sebetulnya. Nah, dari tingkat DPC kan mereka juga sudah berkomunikasi dengan di tingkat kota ya. Kan ada kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, kemudian ada Kepulauan Seribu. Mereka juga melakukan komunikasi dengan sahabat-sahabat kita dari partai-partai lain. Nah, begitu juga menjaring semua data-data informasi dari masyarakat. Karena begini Mas Rudi,
apapun yang kita mau pilih ini kan pemimpin rakyat DKI Jakarta. Tidak bisa hanya menjadi satu subsektor, satu subbagian, tidak bisa seperti itu. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Coba kita perhatikan bagaimana kader kami, bagaimana Pak Jokowi dari Solo kemudian ke Jakarta, dan ke Jakarta kemudian ke tingkat nasional. Bahwa Jakarta ini kan barometer Indonesia mini. Dan ini sangat berpengaruh nanti di 2019 pada pemilu yang akan datang. Jadi kita tidak bisa dalam hal ini melihat hanya dari satu bagian saja, harus melihatnya secara komprehensif dari seluruh bagian. Dan sekarang data-data itu sudah lengkap, Mas Rudi. Nah, ini kan kalau kita bicara soal deklarasi koalisi kekeluargaan itu kan pernyataannya kan sangat ganas, kalau dalam tanda kutip gitu ya. Itu yang penting bukan Ahok sebetulnya, cagupnya pada saat itu. Itu kan pernyataan yang sangat kuat dan sangat eksplisit gitu. Dan itu dianggap sebagai, karena ini adalah deklarasi koalisi, itu adalah pernyataan semua partai politik yang ada di sana. Nah, tadi saya sudah sampaikan, Mas Rudi, itulah di tingkatan DPD dan sangat wajar. Ya, ada yang mendukung petahana, ada yang sangat tidak setuju. Nah, ini hal-hal yang sangat wajar. Tapi kalau kita perhatikan di tingkat DPP sekarang, nah perkembangan hari ini juga di media sudah banyak terjadi perubahan-perubahan. Artinya itu. pernyataan yang pada saat itu, pada deklarasi itu bukan pernyataan yang absolut ya. Nah, saya tidak mau mengomentari terhadap partai lain, tapi di kami tentu mempertimbangkan semua hal yang ada, masukan dari DPD, dari DPC, dari tingkat bawah. Seperti itu. Nah, tetapi keputusan itu tentunya bukan hanya berdasarkan dari masukan itu saja, tapi lebih luas. Bahkan dari masyarakat di Indonesia secara khusus. Begitu juga dari pemerintahan kita, dari presiden kita, dari yang mana kader PDI Perjuangan, juga kita juga pertimbangkan. Semua hal ini menjadi satu masukan yang berharga di dalam mengambil keputusan. Nah, itu dia. Ketika pertimbangan-pertimbangan itu masuk, artinya boleh dong kalau saya katakan bagi PDI Perjuangan pun, bagi DPP, pernyataan pada deklarasi itu bukan pernyataan yang absolut. Kalau kami melihat itu sesuatu sangat kami hargai. Karena bagaimanapun juga ini proses. Nah, proses yang ada tidak boleh kita nafikan. Baik itu dari tingkat bawah. Bahkan juga, Mas Rudi, kita juga harus ingat bersama. Proses di mana kita melakukan fit and proper test yang menghasilkan 6 nama. Itu juga sangat kita hargai. Nah, artinya ini belum sampai di final. Apakah dari 6 nama itu yang akan diambil nanti? Saya belum tahu. Tetapi jangan-jangan yang tidak termasuk di skenario yang kita persiapkan. Kalau hasil finalnya saya sendiri belum tahu karena kami belum membahas dalam rapatnya. Tetapi itu termasuk dalam skenario. Artinya kan gini sebetulnya Bang Eriko, akan menjadi pertanyaan juga ketika PDIP sudah melakukan fit and proper test terhadap calon-calon, kemudian yang diambil sebagai cagup dari PDIP adalah orang di luar yang mengikuti fit and proper test. Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa ini menjadi salah satu alat untuk menjaring. Dan jangan salah, kami sangat menghargai. Kalaupun ada dari beberapa yang tidak mungkin masuk nantinya, itu juga kami hargai untuk data berikutnya. Coba diingat Mas Rudi, pada saat Pak Ahok juga datang ke DPP untuk menyampaikan keinginannya bersama-sama PDI Perjuangan, di situ dijawab oleh DPP melalui Ibu Ketua Umum bahwa tidak perlu lagi mendaftar. Kenapa? Karena memang beliau petahana yang kami usung dan dukung dari awal bersama Pak Jokowi. Kan pada awalnya Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kemudian Pak Jokowi naik menjadi presiden, kemudian Pak Ahok menggantikan beliau, dan Mas Jarod yang menjadi wakil. Nah, coba diperhatikan kata-kata. Kedua, tetap mekanisme partai berjalan, diserahkan kepada sekjen. Proses kesekjenan, proses partai untuk menjalankan proses mekanisme ini. Jadi kalau kita melihat secara runtun ini sebenarnya proses yang sangat wajar. Hanya kalau saya mau jawab secara jujur saat ini, kami kan harus menyelesaikan dulu yang 101 pilkada ini. Mas Rudi, sampai saat ini ada kurang lebih 20 pilkada yang belum kita putuskan karena kita harus berkoalisi, terutama di daerah Indonesia Tengah dan Timur. Nah, ini kan harus segera diputuskan. Kenapa? Karena memang prosesnya juga Bukankah yang pilkada DKI Jakarta juga harus lebih segera lagi karena itu kan kita masih mempunyai waktu sampai tanggal 23 September. Nah, kalau kami melihat September itu tinggal beberapa hari lagi. Nah, minggu ini kita akan simultan rapat untuk menyelesaikan beberapa daerah yang belum fix untuk koalisinya, tapi mudah-mudahan sudah selesai. Kemungkinan akhir minggu ini kita sudah bisa masuk ke pembahasan DKI dan paling lambat minggu depan, awal minggu depan sudah bisa diputuskan. Berapa calon yang akan dipertimbangkan untuk pilkada DKI Jakarta ini? Mas Rudi, kita kembali kepada awal ya, bahwa kita punya 3 skenario. Nah, skenario pertama itu pada awal, yaitu yang fit and proper test bersama kader kita
baik itu sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, ini simulasinya bisa saja seperti itu. Kedua, skenario kedua, kita memajukan kader kita sendiri kedua-duanya karena kursi kita memungkinkan. Nah, skenario ketiga, kita memajukan petahana. Pada waktu dianggap oleh teman-teman baik internal maupun eksternal, komunikasi dengan gubernur kita, dengan Pak Ahok ini belum artinya belum nyambung secara utuh. Tetapi setelah kedatangan Pak Ahok ke DPP secara resmi dan diterima resmi oleh DPP dengan pakaian resmi. Nah, pada saat itu juga skenario ketiga tadinya kembali menjadi skenario pertama. Karena bagaimanapun ini petahana ini adalah yang diusung oleh PDI Perjuangan pada saat yang lalu dengan Gerindra. Apalagi kalau kita melihat elektabilitas dan popularitasnya saat ini juga sangat tinggi. Ada hal yang menarik Mas Rudi dalam hal ini. Dari hasil survei yang saya ikuti bersama-sama, dan kebetulan saya juga termasuk pembicaranya, hasil survei Populi, kurang lebih 2 minggu lalu, dan kemarin juga hasil Kopi. Ini yang sangat menarik apa Mas Rudi? Dari hasil survei Populi itu, ternyata PDI Perjuangan masih 28,5% elektabilitasnya. Dan ada 23% yang belum menentukan pilihan. Jadi kalau dihitung itu kurang lebih 34-35%. Itu satu hal yang menarik pertama. Hal menarik yang kedua, bahwa memang elektabilitas dari 2 survei ini, petahana memang masih yang tertinggi. Tapi hal yang menarik ketiga, yang memang setelah petahana ini yang tertinggi adalah Ibu Risma. Dan ini juga kader PDI Perjuangan. Jadi ini sesuatu hal yang menarik. Artinya dalam hal ini, tentunya PDI Perjuangan harus lebih berhati-hati dalam memutuskan siapa nanti akan dipilih oleh Bang Eriko. Ya. Kita jeda sebentar, kita Baik. akan lanjutkan ini di segmen berikutnya. Terima kasih.